Muhammad Luqman As-Salafi hafidhahullah taala, seorang ulama dari India, dan kita sekarang masuk kepada jilid yang kedua, ya, bab 288 dengan tema doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis 662. Sebelumnya mohon maaf karena telat datang, qadarullah masyafa'al, tadi kebanan ya, bannya bocor. Tapi semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita semuanya. Baik, hadis 662. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Lais menceritakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Lu'lu'ah. An Abi Sirmata qala, dari Abu Sirmah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar memberikan kekayaan kepadaku dan kekayaan kepada maulaku. Ya, maula, budak. Ya. Namun hadis ini tertulis do'if, ya, karena lemahnya lu'lu'ah. Ya. Dan di sana adanya kegoncangan pada sanadnya, ada ittirab. Dan ini terdapat dalam Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah wal Maudu'ah, kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabari, At-Tabrani, ya, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata, Zuhair menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Yahya, dari maula milik mereka, dari Abu Sirma radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, seperti hadis tersebut di atas. Ya. Makna ghina, ya, tadi ada ungkapan, Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar memberikan kekayaan kepadaku dan kekayaan kepada maulaku. Ghina di sini adalah kekayaan hati. Ya. Jadi kekayaan di sini maksudnya adalah kaya hati, bukan kaya harta. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil ibroh bahwa sesungguhnya kaya harta itu bukan segala-galanya. Maka yang sering kita dapatkan dalam doa-doa ghina, ada kata-kata ghina, kekayaan itu adalah kaya hati. Ya. Kalau hati itu sudah merasa cukup, ya, maka seberapapun rizki yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah aman. Ya, tidak berkeluh kesah. Ya. Selalu ridho dengan takdir yang Allah berikan, sabar, ridho terhadap rizki yang Allah kasih kepada kita, seberapapun besarnya. Dan itulah yang terbaik untuk kita. Karena di antara manusia, ada yang sabar dengan kondisi kefakiran, sehingga dia bisa lebih khusyuk dalam beribadah, menjadi hamba yang sabar, pahalanya bertambah-tambah. Namun tatkala diuji dengan sedikit kekayaan, lebih rizkinya, mulai goncang keimanan. Ya, mulai apa? Mungkin yang tadinya sholatnya aman-aman saja, tepat waktu, mulai telat karena sudah ada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Ya. Mulai kemudian ada perasaan apa namanya ujub misalkan atau sombong. Ya, maka eh, kita berpikir ketika kita sudah diberikan rizki, ya kita bersyukur kepada Allah dan itulah yang terbaik bagi kita. Ya, terbaik bagi kita menurut kacamata Allah, menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan Allah. Ya, jadi barometernya adalah Allah, bukan kita. Karena kalau kita menjadi barometer, kita namanya manusia ya mungkin pengennya banyak, keinginannya banyak. Ya. Baik, maka inilah kunci kenapa seorang muslim senantiasa apa? Eh, melihat apapun yang terjadi pada dirinya, ya, itu adalah yang terbaik, ya, menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau kita bisa jadi ya kan mengatakan, ya kok seperti ini sih, padahal saya sholat tahajudnya udah rajin, kajian masya Allah, ya kan? Saya tetap sabar walaupun ustadznya telat misalkan. Jadi patokannya adalah Allah. Ya, baik. Kemudian hadis berikutnya 663, Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Waqi menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'ad bin Aus menceritakan kepada kami dari Bilal bin Yahya. An Syutair ibni Syakal ibni Humaid, dari Syutair bin Syakal bin Humaid, an abihi, dari ayahnya. Qala, ia berkata, Qultu ya Rasulullah,
Ya, aku berkata, wahai Rasulullah, alimni du'aan anfa'u bi, antafi'u bihi. Ya Allah, ya Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa yang aku bisa mengambil manfaat darinya. Qala, kemudian beliau bersabda, "Qul, ucapkanlah Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri manihi." Ini doanya. Ya Allah, selamatkanlah aku dari keburukan pendengaranku dan juga keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku dan keburukan, ya, di sini ada kata-kata wa syarri manihi, dan keburukan maniku. Ya. Ini sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yakni az-zina wal fujur. Ya, yaitu apa? Zina dan kekejian, ya. Tayyib. Ini adalah perkataannya Imam Waqi', ya. Qala Waqi'un maniyyi ay, atau yakni az-zina wal fujur. Jadi Imam Waqi' mengatakan maksud daripada maniyyi di sini adalah perbuatan zina dan kekejian, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, ya, At-Tirmidzi. Tayyib. Min syarri sam'i maknanya adalah dari keburukan pendengaranku, yaitu dari mendengar hal-hal yang sifatnya tidak dibolehkan menurut Islam. Apa itu? Ghibah. Jadi mendengar ghibah itu tidak boleh. Ya. Yang berghibah dosa, yang mendengarnya dia enak-enak saja di situ, ya dosa juga. Kalau ada orang ghibah, afwan, ana izin dulu, ya, ya, mau pulang. Ya. Ketika kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba sudah masuk ke ranah ghibah, dan kita tahu ini mau ghibah seseorang, langsung cabut saja. Ya, minta izin, afwan, saya pulang sebentar, ya, pulang dulu, ya, itu kan. Bisa aja mengatakan, afwan, saya nggak enak badan. Maksudnya apa? Nggak enak apa? Hati saya, badan saya mendengar gibah gitu. Bukan maksudnya saya sakit. Ya. Boleh pulang. Ya. Daripada kita duduk di majelis malah menikmati, malah urun rembuk bergibah, ya, malah dosa. Kadang kita seperti itu, ya. Ya kan? Ketika ada sudah mulai masuk kerana itu, kemudian wah langsung nimbrung, oh iya dulu juga gitu, iya fulan dulu juga gitu, lah malah menjadi-jadi. Ya. Akhirnya yang terjadi adalah ghibah berjamaah. Ya kan? Ya. Dan kalau sudah seperti itu, dosa semuanya. Ya. Maka ini salah satu wasiat Nabi ketika diminta mengajarkan sebuah doa yang bisa bermanfaat bagi yang meminta tadi. Ya. Dan juga tidak hanya ghibah, ya, dari ucapan buruk, ucapan dusta. Kita tidak ingin mendengarkan ucapan buruk. Ya. Ucapan buruk, ucapan dusta. Walaupun jika ada orang berdusta, ya, dan kita tidak mengucapkannya, maka insya Allah kita tidak berdosa. Orang itu yang berdosa. Tetapi kan kita tidak ingin mendengarkan hal-hal yang jelek. Kita tidak ingin mendengarkan musik-musik, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, ya kan? Ini termasuk di dalamnya. Wabasori, dan juga penglihatanku, yaitu keburukan pandangan. Apalagi zaman sekarang. Ya. Wasilah jawal atau HP itu sangat berbahaya. Ya. Terkadang kita buka YouTube kajian, Ustadz Sunnah, tiba-tiba muncul iklan dulu. Siapa iklannya? Ya siapa lagi kalau bukan wanita, Pak, ya. So, dan nggak mungkin yang diiklankan itu wanita yang biasa-biasa saja. Mesti yang bersolek dulu, ya kan? Yang tampilnya rupawan, cantik, menawan gitu kan. Sehingga kita ini mau dengarkan YouTube kajian Islami dari ustadz-ustadz kita, malah berdosa dulu. Ya. Kemudian di tengah-tengah tiba-tiba muncul iklan lagi. Nah itu dia. Ya, makanya kita harus berhati-hati, ya. Tayyib. Jadi wabasori di sini itu dari keburukan pandanganku, yaitu mata yang berkhianat dan kemaksiatan lain yang dilakukan oleh mata. Min syarri mani, dari keburukan maniku, dikuasai oleh mani hingga terjerumus dalam perbuatan zina atau hal-hal yang menjurus kepada zina. Maksudnya adalah keburukan kemaluannya dan pengendalian air mani tadi atasnya. Ini tafsiran yang pertama. Ada pendapat yang lain, maksud daripada maniyi di sini adalah bentuk jamak dari maniyah. Maniyatun, yaitu keburukan pada saat mati, su'ul khotimah. Ya. Jadi tatkala ruh diambil, dia sedang mengerjakan perbuatan buruk atau perbuatan kemaksiatan. Karena maniyatun
itu adalah al-maut. Al-maniyatu al-mautu, kematian. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk jamak dari maniyatun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada dua tafsiran atau pendapat. Namun dua-duanya maknanya ya sama-sama benar. Ya. Jadi kita minta perlindungan dari keburukan dua hal tersebut. Keburukan, maaf tadi, keburukan mani dan keburukan apa? Su'ul khotimah. Taib. Adapun kandungan hadisnya adalah setiap muslim hendaknya mengambil faedah dari hadis ini dan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari segala keburukan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis tersebut. Ya. Satu hadis lagi, hadis 664. Ya. Qobiso menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Al-Haris, dari Tulaik bin Qais. An Abdullah bin Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi SAW bersabda, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantulah aku ya atas musuh-musuhku dan janganlah engkau bantu musuh-musuhku atas diriku. Wangsurni wa la tansur alayya. Ya Allah, janganlah engkau menolong. Ya Allah, tolonglah aku atas musuh-musuhku dan janganlah engkau menolong musuh-musuhku atas diriku. Wa yassir al-huda li, dan mudahkanlah petunjuk untukku. Hadis ini sahih ya, sebagaimana berkaitan dengan hadis yang setelahnya ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan imam-imam yang lainnya. Taib. Makna daripada hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW ya, panutan kita, uswah hasanah kita ya, masih berdoa ya. Dan di antaranya adalah wayasir al-hudali ya, dan mudahkanlah petunjuk untukku. Ini maknanya bukan berarti Rasulullah selama ini dalam kesesatan sehingga dia berdoa wa yasir al-huda ya kan, li, dan mudahkanlah petunjuk bagiku ya, bukan ya. Bahkan beliau adalah pribadi yang senantiasa di atas hidayah, di atas jalan yang lurus ya. Seperti kita juga berdoa ihdinas siratal mustaqim ya kan, setiap sholat ihdinas siratal mustaqim ya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah saat itu kita tidak berada di jalan yang lurus? Kan tidak ya, karena di antara maknanya itu adalah luas sekali ya. Kalau ada orang yang belum mengenal Islam kemudian dia berdoa seperti itu dengan bahasa apapun ya, yang intinya minta petunjuk yang lurus, maka orang ini adalah minta petunjuk Islam, minta kebenaran ya, jalan hidup yaitu Islam. Baik. Kalau kita sudah berada di atas Islam kemudian kita berdoa dengan doa tersebut ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya apa? Agar kita senantiasa diberikan istiqomah, as-sabat ya, alal Islam hatal mamat ya, hingga kematian tiba ya, minta istiqomah. Atau juga makna yang lainnya disebutkan oleh ulama itu, ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya apa? Agar kita dibukakan pintu-pintu kebaikan sehingga kita bisa beramal lebih banyak lagi. Yang tadinya belum ngerti, oh ternyata ini hukumnya sunnah tuh, ya sudah kalau gitu saya laksanakan. Oh ini ternyata hukumnya mustahab. Oh ini ternyata hukumnya misalkan begitu kuat untuk dilaksanakan, dianjurkan, ya gitu dilaksanakan. Yang tadinya belum mengerti, ya pintu-pintu kebaikan, kemudian Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan sehingga amal bertambah, pahala bertambah. Demikian makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan satu makna ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita berada bukan di atas jalan Islam, kemudian kita berdoa supaya kita mendapatkan dinul Islam, bukan ya, tidak hanya itu maknanya ya itu juga benar, tetapi maknanya lebih daripada itu. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim, apalagi sudah mengenal sunnah misalkan, maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maknanya lebih kepada apa? Agar kita diberikan istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan agar dibukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan yang selama ini mungkin kita belum mengetahuinya, sehingga kita bisa mengetahuinya dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.